Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Pada video kali ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 3. Semoga lewat video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak belajar dari rumah. Pada pembelajaran 3 ada dua mata pelajaran yang akan kita bahas, yaitu mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kita mulai dengan mata pelajaran yang pertama, yaitu mata pelajaran IPA. Saat ini, banyak kegiatan kita yang memerlukan energi listrik. Misalnya, ketika mandi, kita menyalakan mesin pompa air untuk mengalirkan air ke bak mandi. Atau, ketika belajar pada malam hari, kita memerlukan penerangan dari lampu. Saat ini, pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Jika kita menggunakan listrik tanpa batas, persediaan bahan bakar fosil akan semakin menipis, sehingga energi alternatif perlu dikembangkan. Energi alternatif adalah energi yang diharapkan mampu menjadi pengganti bagi energi fosil yang semakin menipis ketersediaannya. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber energi alternatif yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi matahari juga dapat digunakan untuk menghangatkan air, ruangan, mengeringkan kerupuk, ikan asin, dan hasil pertanian. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar. Energi angin dapat dirubah menjadi energi listrik dengan alat yang bernama generator. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat, panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contoh bahan bakar bio, yang pertama biodiesel, yang kedua bioetanol, dan yang ketiga biogas. Energi biofuel dihasilkan oleh bahan-bahan organik, misalnya tumbuhan jarak. Selain tumbuhan tersebut, ternyata buah lemon juga dapat dijadikan sumber energi alternatif. Nah anak-anak, pernahkah kamu melakukan percobaan membuat listrik dari buah lemon? Ayo kita buktikan bahwa buah lemon dapat menghasilkan listrik dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Anak-anak, sekarang kita lanjut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan, atau instruksi. Kamu tentu pernah melihat teks petunjuk, misalnya petunjuk memakai obat, maupun petunjuk menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memberikan panduan dengan baik atau memberikan arahan yang jelas. Oleh karena itu, bahasa dalam teks petunjuk harus jelas, tersusun, mudah dipahami, tidak boleh banyak menimbulkan penafsiran, dan menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Jenis-jenis teks petunjuk yang pertama, petunjuk menggunakan obat. Biasanya di kemasan sebuah obat, ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan, dan petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk produk juga terdapat pada kemasan yang lain. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan, misalnya cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah yang sering juga disebut dengan tips. Yang keempat, petunjuk arah atau dena. Petunjuk arah atau dena biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan dan sebagainya. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga lewat video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih.